aku jadi ingat ada seorang kawan, dia itu yang kalau bahasanya itu apa ya, memberikan nasihat, gitu kan. Jadi ingat dulu waktu sebelum menikah itu dia memberikan nasihat. Nasihatnya adalah begini, Bu, nanti kalau sudah jadi istri, nah gitu ya, kita bicara nanti kalau sudah jadi istri, gak usah pintar-pintar. Ada yang gak begitu. Kenapa? Apalagi kalau ibu sampai pintar cari duit. Kenapa? Nanti suaminya males. Itu kejadian yang cerita kamu ya? Yes. Saya tanya balik, lu Bu, maksudnya apa? Kok apa sih? Itu yang dimaksud apa kan gitu kan? Soalnya aku ngalamin kayak begitu, gitu kan? Jadi di awal mereka pacaran itu mereka sama-sama pekerja, sama-sama punya bisnis, ya kan? Ini kayak gitu ya, sama-sama punya bisnis. Terus mereka itu ya mengembangkan bisnisnya masing-masing. Kebetulan memang kedua ini calon ya, waktu itu kan masih belum menikah ya. Calon itu ini apa namanya, jenis pekerjaannya berbeda, ya kan? Istri mengembangkan, si suami juga mengembangkan, pokoknya saling support lah. Pada saat mereka menikah, gitu kan? Pada saat mereka menikah, yang terjadi adalah tiba-tiba suaminya ini stuck di pekerjaannya. Jadi kayak tiba-tiba itu terus yang dulunya itu apa ya, kerja ikut orang, tiba-tiba dia bilang keluar aja deh, gitu kan? Alasannya apa? Karena kok aku lihat kamu punya bisnis kok berkembang ya, wes aku juga tak ikut bikin bisnis aja lah, gitu kan? Nah, didukung dong sama istrinya. Oke, sip. Tapi ternyata gak jalan, tidak bergerak sama sekali. Sampai apa ya kalau bahasanya, si suami itu kan bikin kantor di rumah lah. Ada sebagian kecil dari garasinya dipakai untuk kantor kayak gitu. Kantor udah direnovasi, udah jadi, udah keren lah, dalamnya itu udah keren. Tapi ternyata si suaminya itu habis itu duduk manis aja. Jadi kayak berasa nanti datang sendiri gitu lah, kayak gitu ya. Lah, si istri kan gemes kan jadinya. Loh, ya nggak bisa begitu ya. Kamu tuh harus bikin promo, kamu harus datangin orang, kamu harus memperkenalkan bla bla dan sebagainya gitu. Si suami cuma diem aja. Jadi akhirnya berdasarkan pengalaman sementara, si istrinya ini bisnisnya semakin berkembang, begitu kan? Karena dia apa ya, ulet ya, tekun ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu kan akhirnya berimbas juga ke keuangan juga kan. Lah si suaminya, lah aku nggak ada kalau ditanya mana uang bulanannya ini buat bayar ini, jawabannya apa? Aku nggak ada uang, kan nggak ada ini, pekerjaanku apa ya, tidak ada klien lah, bahasanya kan kayak begitu. Terus isinya kan, terus ini gimana ini gitu loh. Akhirnya sejak saat itu gitu ya, ini berdasarkan pengalaman dia pribadi. Jadi dia itu selalu menceritakan pengalamannya kepada setiap orang yang dia temui yang akan menikah gitu. Jadi caranya begitu dia, gak usah pinter. Ya itu tapi kasuistik kan juga. Ya iyalah, tapi ada loh yang akhirnya sampai apa ya, kalau kita bicara dari suami kan tahu ternyata istriku gak tak kasih duit itu dia bisa berkembang dewe loh. Ya wes aku tak diem aja gitu. Atau itu bagian tadi yang aku cerita tadi tentang suami yang eksploitatif tadi mungkin ya. Mungkin ya akhirnya bisa jadi dia kan lebih mengeksploitasi istrinya gitu ya. Itu kembali lagi sih ya. Kalau misalnya terlanjur begitu ya kecelakaan sih. Oh gitu ya. Ya gimana kan awal-awalnya kan nggak gitu soalnya. Iya, awal-awalnya kan sama-sama, kalau bahasanya sama-sama, dia bilang, lo awal-awalnya nggak gitu, sama-sama pekerja, karena itu aku seneng sama dia gitu loh, bahasanya tuh kayak gitu. Ya kecelakaan. Tapi kalau mau diobati kayak dokter. Itu kan bisa ditelisik. Sebenarnya sejak kapan sih dia jadi nggak tertarik untuk bekerja tadi itu. Atau juga mungkin ada value-value di masa kecilnya yang memang mengajarkan bahwa ya suami itu nggak harus berpenghasilan, nggak harus kerja, ya kalau yang sedang kami teliti, kami coba mengeksplorasi itu kan tentang DNA, tentang apa namanya itu
Karena kan kepribadian kita itu fotokopinya dari orang tua kita. Orang tua kita dari orang tuanya lagi. Nah, itu punya kesamaan. Berubah itu kan ketika menikah. Oke. Nah, jadi ayah saya punya sifat apa dari orang tuanya, ibu saya dari sifat apa. Nah, ketika ibu dan ayah saya menikah, terus akhirnya ada saya. Nah, saya sudah kolaboratif dari dari ayah dan ibu. Ya, tapi kan ada kemiripannya. Nah, kalau tadi dengan contoh tadi yang akhirnya kerja, apakah ada di leluhurnya juga yang suaminya nggak berpenghasilan dan nggak apa-apa? Oke. Nah, itu Jadi kan bisa jadi dia belajar dari dapat informasi kayaknya bener boleh deh kayak gitu. Ya, gitu. Bisa begitu juga. Makanya kan ini kan ngobrol juga nanti kalau tema semakin lebarnya tentang pekerjaan, kesuksesan. Sebentar, tak potong sebentar jadinya. Terus jadi berpikir, lah itu kan gimana caranya mengantisipasi? Di awal baik-baik saja loh. Maksudnya di awal pacaran kan itu akhirnya muncul perilaku tersebut kan setelah menikah. Ya. Nah, berbeda kalau pada saat sudah punya habit atau attitude itu sebelum menikah gitu loh. Nah, itu gimana itu Pak gitu? Dikembalikan lagi, Iya. diretur gitu. Ya, makanya kalau mohon maaf, kalau di budaya Jawa itu kan ada bibit, bebet, bobot, gitu. Dulu saya nggak percaya itu, nggak percaya. Kok orang mau menikah aja harus memperhatikan. Ribet banget ya. Bibit, bebet, bobot lah. Lo itu orang tuanya lo kayak gitu. Lo tapi kalau anaknya baik gimana? Nah kan ya nggak harus. Jangan sampai orang tuanya yang mohon maaf orang tuanya bermasalah, anaknya dianggap ikut bermasalah. Padahal kan belum tentu juga. Nah, tapi kan juga ternyata belum tentu baik juga. Karena ada DNA-nya tadi itu mungkin waktu awal pacaran tadi, kalau si tadi itu kasus yang dari kamu tadi itu waktu pacaran belum muncul, belum terlihat ya. Iya, karena tekanannya belum ada. Oke. Begitu ada tekanan yang berbeda tadi, istrinya berpenghasilan lebih tinggi dan sebagainya, ya udah. Istrinya lebih pintar. Ya udah berarti kan nggak apa-apa. Nah, cek lagi apakah ada DNA itu sebelumnya di leluhurnya dia, bahwa ketika yang perempuan itu si istri itu sudah mengungguli suaminya, ya sudah, berarti suaminya juga nggak harus ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Gitu. Nah maka itu kan satu gini, jika DNA itu ada, berarti bisa jadi itu saat pacaran belum muncul karena kalau kamu sendiri kan mencetuskan tentang surprise pernikahan. Yes, ada surprise pernikahan. Apa aja itu? Banyak. Jadi tabiat-tabiat yang baru muncul setelah menikah. Padahal ada dan beda-beda. Ada yang munculnya baru di setahun, nanti di 2 tahun muncul lagi, 3 tahun ada lagi, dan itu beda-beda ya gitu ya surprise-nya. Dan kalau kami belajar pengalaman kami tentang surprise pernikahan itu sebetulnya relate dengan orang tua kami. Oke. Ada hubungannya. Begitu. Nah, akhirnya kan dari situ baru saya menyadari, oh mungkin orang Jawa itu sudah titen ya, sudah punya, karena nggak dicatat terstruktur sehingga akhirnya nggak bisa menjelaskan kenapa harus bebet. Bibit bobot bebet begitu. Nah, setelah kami memahami, oh iya, ini jadi sangat penting sekali. Nah, jika memang sudah ada leluhurnya yang punya tabiat tertentu misalnya begitu. Nah, tapi ini kok calon suamiku, calon istriku tidak ada tabiat itu gitu. Berarti bersyukur ya bersyukur, tapi juga siap-siap loh ya. Kalau jika itu pun terjadi, kita sudah siap mental loh ya. Memang ada gennya, ada bibitnya gitu. Ada bibitnya itu. Oke. Tapi sekali lagi kalau sudah terlanjur ya kecelakaan. Tapi bisa nggak sih kalau kita bicara terlanjur kan nggak mungkin diretur lah Kak. Nggak mungkin diretur gitu ya. Kan sudah 7 hari setelah, biasanya kan ada perjanjian gitu nggak bisa dikembalikan lah Pak. Bahasanya kan kayak gitu. Nah apa yang harus dilakukan?